Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, jadi semuanya hanya bisa dilakukan oleh Roh. Katakan oleh Roh. Oleh Roh. Iya, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, ya. Bukan kepada daging, bukan untuk hidup menurut keinginan daging. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup sampai hari ini semua karena kasih Tuhan, ya, saudara-saudara Tuhan. Prinsipnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Di sini dikatakan supaya kamu hidup menurut Roh, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kita hidup menurut keinginan daging, kita akan mati, ya. Nanti yang pertama rohnya mati, nanti apinya mati, api Roh Kudus itu akan mati, api doa akan mati, api cinta akan mati, ya. Nanti yang lainnya bisa mati, saudara, ya. Jadi harus tetap hidup menurut keinginan Roh. Tetapi jika oleh Roh, ya kan, bukan oleh kita, bukan oleh kekuatan kita, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan. Katakan mematikan. Bukan doa yang dimatikan, bukan ibadah yang dikurang-kurangi, bukan join doa yang dikurang-kurangi, lebih penting yang lain, bukan, ya, bukan. Tetapi jika oleh Roh, katakan oleh Roh. Oleh Roh. Ya, oleh Roh, ya saudara, bukan oleh teman, orang lain, enggak. Kita benar-benar harus bergantung kepada Roh Kudus. Katakan bergantung kepada Roh Kudus. Jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi yang harus dimatikan step by step daging, perbuatan tubuh. Makanya harus aktif doa dan harus paksa diri baca firman. Itu betul itu. Itu betul. Karena makanan roh kita ini kan roh yang besar, ya, Roh Kudus. Kita ini juga roh. Kita ini manusia roh yang akan hidup selama-lamanya di alam roh. Ya, kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Saya sudah jelaskan, ini gedung. Ini bukan gereja, ini gedung gereja. Gereja itu kita, orangnya, ya. Kemudian tubuh ini gedung, rumah. Kita ini roh kita, jiwa kita, ya. Kita ini ada roh kita. Tubuh kita itu hanya rumah, dan ada jiwa kita. Keinginan daging itu kan ada di hati, hawa nafsu, pikiran, jiwa, ya. Dia timbul dari situ, itu harus dimatikan. Makanya kalau kita nggak aktif doa, nggak aktif ibadah, nggak aktif baca firman, kita nggak punya amunisi senjata, ya. Jadi kita dilatih, ya, nanti untuk mematikan perbuatan. Jadi orang yang hebat, orang Kristen yang hebat itu bukan orang yang pintar, miskin dulu dia sekarang kaya, bodoh dia dulu sekarang pintar, bukan. Orang Kristen yang hebat adalah orang Kristen yang mau mengikuti keinginan Roh dan mau bayar harga. Katakan bayar harga. Saya udah minggu lalu kan ketekunan bagaimana dia seorang atlet, dia bayar harga, dia tekun, akhirnya dia terus-terusan menjadi pemenang. Sama untuk kita bisa mengikuti Roh, kita harus menang. Jadi harus bayar harga, yang matikan perbuatan tubuh daging. Kalau tidak, nanti dia yang melawan firman, ya. Kalau nggak kita buang, inilah musuh-musuh kita yang akan mengakibatkan kita binasa, ya. Kalau nggak kita matikan, ya. Jadi benar-benar nomor satu, semuanya harus taat kepada firman atas dasar kasih, dan harus tekun berdoa supaya roh kita kuat. Katakan supaya roh saya kuat. Ya, kekuatan roh kita adalah ketika kita banyak berdoa dan firman Tuhanlah yang membuat. Jadi makanan rohani kita, tubuh fisik kita makanannya 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita nggak kuat, ya kita akan kalah. Seperti yang saya bilang, dimakaninya, ya.
Jadi saudara harus bertanding kuat, kalahkanlah itu daging-daging yang ada di dalam. Kalau enggak, itu nanti akan menjadi musuh yang bisa membuat jiwa kita binasa, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya.